Ini nggak apa-apa Pak, Bapak sibuk gak ada masalah. Bapak belum hafal Quran, jadikan anaknya hafal. Anda belum hafal hadis, anaknya yang jadi. Anak sudah besar, cucunya. Kalau Allah sudah kirimkan sampai 9 cucu, belum ada juga yang dekat dengan Allah. Anda perlu berapa lagi anggota keluarga yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya mau tanya ya, apa yang Anda banggakan di hadapan Allah saat pulang? Sementara Anda merasa bangga saat di dunia. Innahu kana fi ahlihi masrura. Kata Al-Quran, ada orang yang merasa bangga bahagia saat di dunia, tapi nestapa saat di akhirat. Nestapa saat di akhirat. Maka mesti ada keseimbangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Status kita sukses dunia dan siapkan kebanggaan kita di akhirat. Minimal jadikan satu di antara sekian anggota keluarga kita itu ahlullah, ahli yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hafal Quran, menghafal hadis, masukkan pesantren. Nggak apa-apa Pak. Ahli fisika juga. Nggak, banyak sekarang ahli fisika yang hafal Quran. Ada. Ahli kimia juga. Jadikan arsitek yang hafal Quran. Arsitek yang paham hadis. Dokter yang hafal Quran. Pak Ibu, kalau Anda pernah mengaji namanya Bidayatul Mujtahid fi Nihayatil Muqtasid. Disingkat Bidayatul Mujtahid. Kitabnya karangan Ibnu Rushd. Itu kitab paling favorit. Diajarkan hampir di setiap kampus di Timur Tengah. Termasuk di Indonesia, banyak di majlis-majlis ilmu, sampai terjemahannya pun banyak versi. Banyak cetakan di Indonesia. Itu yang nulis, Pak, dokter bedah. Dokter bedah. Yang nulis dokter bedah, Anda bayangkan. Itu nulis fikih perbandingan madhab. Dokter hafal Quran, nulis kitab fikih. Dulu biasa. Karena memang banyak juga penyakit-penyakit yang itu tidak bisa diidentifikasi dengan obat-obat fisikal. Ada. Coba, maaf ya, ria nggak ada obatnya. Silahkan cari klinik poliria, nggak ada. Sakit hati, dendam, dengki, nggak ada obatnya. Poli dendam, nggak ada. Aduh dok, saya pusing kepala saya. Pak, gimana yang dirasakan di bagian depan atau belakang? Ini kayaknya semuanya dok. Ya. Gejalanya apa? Itu kawan saya kalau dia beli handphone baru pusing saya. Itu nggak ada penyakitnya. Tapi di Quran ada solusinya, itu disebut syifa namanya. Ada dawa untuk obat fisik disebut daun, ada syifa untuk obat jiwa, syifaun. Di Quran ada. Makanya kalau ada dokter hafal Quran nyambung itu, ini penyakit fisik dan penyakit jiwa. Oh ini kayaknya penyakit jiwa nih, maka di resepnya Quran surat sekian, ayat sekian, pojok palah paling kanan. Oh, udah cari. Selesai. Nah itulah Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Nabi banyak Pak. Banyak. Kita profesi boleh beda-beda. Tapi menarik ya, saya perhatikan dari sisi sejarah itu, hampir semua sahabat Nabi itu miniatur kehidupan orang-orang di masa depan. Hampir semua profesi ada. Anda sekarang pedagang ada. Di depan banyak teman-teman yang dagang. Zaman Nabi pedagang banyak. Tuh teman-teman yang dagang di sekitaran masjid. Itu inisiator pertamanya Abu Darda. Abu Darda. Mu'alaf. Masuk Islam. Berubah jadi baik keislamannya. Maka berbisnis. Bisnis paling hebatnya buka toko depan masjid. Makanya sekarang banyak depan Masjid Nabawi toko-toko kan. Visinya apa? Visinya bukan cari keuntungan dari jamaah semata. Bukan hanya visi bisnis dunia. Visinya saat berniaga bisa dalam saat yang sama dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kalau adzan bisa tutup dulu, salat. Tiba waktu salat, jeda dulu, masuk. Ada ta'lim bisa sambil dengar, bisa sambil ikut. Itu Abu Darda dulu. Ada. Anda aktif di mana lagi? Yang militer banyak. Khalid bin Walid, 12.000 sahabat Nabi, 38-nya panglima. Satu kualitas panglimanya bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Khalid saat datang menaklukkan Persia, dibuka Persia, diberikan kemuliaan Islam, Ratu Persianya sedang minum racun. Mau minum racun, bukan sedang minum racun. Mau minum racun di botol. Ditanya oleh Khalid, apa itu? Ini racun paling kuat di Persia yang kalau ada yang minum sudah selesai kehidupannya. Hanya dalam selang sekian detik. Coba lihat, kata Khalid. Begitu dipegang, Khalid tertawa. Ini kisah nyata. Kata Khalid, Bismillahirrahmanirrahim bi syai'a. Dengan nama Allah, apapun tidak akan mencelakakan kalau Allah tidak mengizinkan. Diminum sampai habis botol, Pak. Habis.
Bismillahi la yadurruhu bismi syai'a. Diminum sampai habis sebotol dibuang. Selesai. Tidak ada artinya katanya. Apa komentar Ratu Persia ini? Kata Ratu Persia ini, kalau semua jenderal-jenderal seperti ini, komandan-komandan perang, maka selesailah. Ini jadi prajurit yang paling hebat di muka bumi. Coba tes tuh, minum racun. Baygon. Ada babnya sendiri. Ada babnya sendiri. Ya, bagaimana pendidikannya, pelatihannya, tarbiyahnya, keyakinannya, kekuatannya. Karena nantilah satu masa kalau ada belajar, itu ada bab sendiri di Al-Quran. Bagaimana membangkitkan potensi manusia yang sangat dahsyat. Di kita itu kekuatannya banyak, Pak. Ada banyak hal. Ada potensi pengetahuan, ada potensi fisik. Lebih daripada hewan. Kalau singa buas, manusia bisa lebih buas daripada singa. Betul. Sapi makan rumput, manusia bisa makan aspal. Korupsi tuh, ya, makan batu, makan pohon, makan hutan tuh, macam-macam. Rabbin fa'ana bima alamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una bita'allumi wa tawassalna bita'limi antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amanah.